Rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salah ba'dal fariḍah salatul lail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal laili idza saja, demi malam di saat mulai gelap gulita. Maka dia juga bisa bermakna ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, demi malam di saat sudah mulai menyelimuti. Begitu pula di surat Al-An'am pada ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ja'alal laila sakana, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam begitu tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makna-makna ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau kemudian menyebutkan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala betul ketika Allah bersumpah atas nama makhluk, itu berarti ada keistimewaan yang ada di makhluk tersebut. Allah bersumpah atas nama malam, berarti ada keistimewaan pada malam yang Allah ciptakan. Tapi ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebenarnya bukan hanya malam yang ingin Allah tunjukkan keutamaannya, tapi ketika Allah berfirman wal-laili idza saja, wal-laili idza yaghsha, wa ja'ala al-laila sakana, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada kemuliaan bagi orang-orang yang memanfaatkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang tersirat dari ayat-ayat tersebut adalah wa ibadihil ladzina ya'buduna bil-lail idza azlam, demi hamba-hambanya yang tetap teguh menyembah Allah Subhanahu wa taala di saat malam sudah mulai gelap gulita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiada habis memperbincangkan tentang kemuliaan dan keutamaan orang-orang yang menguatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah di malam-malamnya. Bapak Ibu, kita bahas dua dalil di antara banyak dalil dari keutamaan orang-orang yang selalu menyempatkan diri untuk salat malam. Pertama, surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-15, 16, 17, dan 18. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa
maka tempat mereka itu pasti di surga-surga indahnya Allah. Dan ada mata air dan aliran sungai yang sangat indah. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dan mereka menerima segala indahnya anugerah yang diberikan oleh Tuhan mereka dikarenakan kebaikan yang sudah mereka kerjakan. Apa Bapak Ibu kebaikan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa tersebut sampai kemudian diizinkan untuk bisa merasakan surga-surga yang indah dan air-air yang nikmat? Disebutkan di ayat yang ke-17. Qalilam ma yahja'un. Qalilam billaili ma yahja'un. Mereka itulah adalah orang-orang yang di saat malam-malamnya itu tidurnya sangat sedikit. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di saat waktu-waktu sahur mereka pun melanjutkan dengan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 ayat ini menunjukkan bagaimana kebiasaan orang-orang yang bertakwa yang dijaminkan surga, yang di saat malam tidurnya sangat sedikit karena sebagian besarnya dimanfaatkan untuk menyembah Allah, bermunajat kepada Allah, mendirikan salat terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sambil menunggu waktu sahur beliau beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di akhirat dijaminkan kemuliaan. Bagaimana dengan di dunia? Kita sering beranggapan bahwa kalau kita salat malam tentu paginya akan mengantuk. Ketika bekerja akan lemas. Banyak energi yang terkuras karena kita sudah memanfaatkan malam kita untuk diam, bermunajat, berdiri, duduk, sujud, dan kemudian tidak tidur, bekerja keras dalam salat dan ibadah kita. Sehingga mungkin kita khawatir pagi malah kemudian lemah. Tapi sebenarnya sebaliknya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Bapak Ibu, di hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di antara kelebihan orang-orang yang meskipun malamnya dia hanya salat 2 rakaat saja, ditambah witir mungkin cuma 1 rakaat saja. Bapak Ibu, di satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa yaqidus syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum 3 uqad. Syaitan itu mengikatkan di setiap pangkal kepala kita itu dengan 3 ikatan. Yatribu kulla uqadah, dan di setiap ikatan dituliskan di situ alaika lailun tawil farqud. Di setiap ikatan dari 3 ikatan itu selalu dibisikkan, dituliskan, malammu masih panjang, tidurlah, tidurlah. Maka orang-orang yang terikat dengan 3 ikatan ini setiap kali ngelilir sedikit dia akan terus tidurlah, malammu masih panjang. Terus dia ingin terbangun, tidurlah, malammu masih panjang. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan, fa inistaiqal, jikalau kemudian hamba ini terbangun fadzakarallah, dan kemudian langsung ingat Allah. Jadi ketika terbangun langsung paling tidak ada zikir yang terucap dari lisannya. Kalau dalam hadis riwayat Muslim yang lain, man ta'ara bil lail, barang siapa yang ngeleler di malam hari kemudian dia sebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam saat zikirnya ketika dia terbangun, in halat uqdah,
disitulah akan terlepas satu ikatan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, wa in tawadda, dan setelah dia terbangun langsung mengingat Allah, kemudian dia lanjutkan dengan berwudu, in halat uqdah, maka ikatan syaitan yang kedua akan lepas. Wa in shalla, dan ketika setelah itu dia langsung salat malam meskipun tidak banyak, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, in halat uqdah, maka ikatan yang ketiga itu akan terlepas, sehingga 3 ikatan gangguan syaitan satu demi satu demi satu, semenjak dia terbangun langsung berzikir, setelah itu dia berwudu, setelah itu dia salat malam, terlepas semua ikatan. Kalau seperti ini yang dialami oleh hamba tersebut, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka saat paginya dia akan menjalani pagi itu dengan penuh kesemangatan dan dengan jiwa yang bersih. Yang jadi kabar buruknya adalah wa illa, tapi jikalau tidak, artinya ketika bangun juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, paling-paling bangun cuman ngatakan kok sumuk, atau bangun kemudian buka kulkas minum tidur lagi, atau bangun kemudian ke kamar mandi buang air kecil kemudian tidur lagi. Tahapannya tidak seperti bangun berzikir, berwudu dan salat malam. Jikalau tidak melakukan itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, atau bangun mungkin nonton Real Madrid dan Barcelona, atau bangun mungkin macam-macam hal, tidak seperti tahapan berzikir, berwudu dan salat malam. Wa illa, dan jikalau dia tidak melakukan itu, asbaha khabisan nafsi kaslana, maka di pagi hari dan siang itu dia akan menjalani dengan hati yang kotor dan penuh dengan kemalasan. Maka titik-titik angop mau bekerja sedikit aras-arasan, mau giat ada saja halangannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ternyata semakin kita terbangun di malam hari, semakin kemudian kita berzikir, berwudu dan mengerjakan salat, semakin di siang hari dijamin kesucian hati dan kesemangatan untuk bekerja. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, masih banyak keutamaan tentang salatul lail akan kita sambungkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.